warga terdampak atau masyarakat yang secara existing, secara perencanaan itu masuk dalam warga yang terdampak secara langsung terhadap pekerjaan pelebaran itu. Sehingga dari 53 itu memang kurang lebih ada 34 yang masuk dalam pekerjaan pelebaran yang perimeter, ada 14 yang masuk dalam skema pelebaran untuk non-meter. Hari ini kita hadir di sini semua ini untuk membicarakan terkait dengan tindak lanjut penyelesaian atau rembuk warga terkait dengan skema pelebaran jalan khusus yang non-meter. Di minggu kemarin memang dapat kami laporkan juga kepada Kadis dan Bisa serta Ibu yang hadir, memang Sperkim melalui tim negosiasi tanah untuk pekerjaan penataan Makassar Timur ini telah memanggil warga yang masuk dalam pekerjaan pelebaran jalan ini, baik yang 3 meter maupun yang 2 meter. Dari khusus yang hari ini akan kita bicarakan ini untuk yang 6 meter ini, dari 14 yang telah dipanggil secara resmi melalui surat, itu yang hadir baru 7 ya, tidak salah 7. Itu artinya bahwa masih kurang lebih 7 orang lagi yang harus dipanggil. Nah, kenapa ini perlu dilakukan secara face to face, perlu dilakukan secara negosiasi tatap muka, karena memang ini adalah hal yang sangat prinsip. Artinya pemerintah di dalam melakukan pekerjaan ini juga mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang terdampak, termasuk di dalamnya proses negosiasi terhadap konsekuensi pelebaran jalan itu. Sehingga kemarin dari 14 itu baru 7 yang hadir, walaupun di 7 itu pun ada beberapa yang masih catatan, sehingga akan nantinya akan dilakukan negosiasi. Tapi harapannya memang untuk dari pertemuan ini yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang kemarin itu, ada beberapa kesepakatan yang nanti akan dituangkan dalam berita acara yang itu menjadi dasar pegangan bagi kami tim perencanaan bersama-sama dengan tim Kotaku untuk dapat merumuskan beberapa langkah terkait dengan percepatan pekerjaan di lapangan. Saya kira itu pengantar dari kami selaku tim perencana. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Kadis, Pak Lurah selaku yang wilayah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kadis, tim Romus dan tim Polkot Kotaku dan warga Kelurahan Makassar Timur yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa program penataan Kampung Makassar Timur ini yang titik berat yang torang, artinya warga yang kebanyakan warga di RT 1 suruh saya kawal, yaitu perencanaan jalan dan drainase. Karena pasca kebakaran 2014 waktu itu, kemudian pasca kebakaran 2019 itu orang ulang-ulang rapat. Jadi dari Pemkot suruh minta tim, waktu itu ada tim 17 mendesain bagaimana supaya Kampung Makassar ini orang tangani. Jadi minta untuk tim 17 buat perencanaan. Jadi ada minta itu jalan kalau dari rumah Bupati Mansur di rumah jalan urusan Klaus itu yang utama, yang paling utama itu diminta situ. Kemenpora masuk, kurang gagal lagi. Kemenpora waktu itu juga saya diminta untuk hubungi dan saya pernah hubungi. Banyak ada yang setuju, tapi ada warga mau Pak Kadis, dorang datang ke Pak Wali, artinya berhadapan langsung supaya negosiasi lahan. Juga itu saya pernah sampaikan ke Bapak salah satu warga itu, kalau salah Pak Haji masih ada, Pak Haji Muhammad Taida. Saya pernah sampaikan itu bahwa ada perencanaan, maka tidak boleh untuk sementara
tidak boleh dibangun, tapi tidak menghilangkan hak warga, karena di sini untuk perencanaan penataan kawasan masyarakat timur. Jadi untuk itu kebanyakan warga ini mau saya harus kawal nih tentang program untuk penataan kawasan masyarakat timur, yaitu jalan dan drainase yang terintegrasi dengan daerah ketinggian. Untuk apa? Untuk ketika ditimbun di Kampung Makassar, maka tidak akan terjadi kebanjiran karena ada air buangan langsung ke laut. Nah, begitu dari daerah ketinggian. Saya juga berterima kasih pada warga yang terdampak. Saya minta kalau ada diundang, tolong datang, karena pemerintah kota tak mungkin dong langsung mau bikin, kan mesti ada pembicaraan supaya jangan ada merugikan kepada masyarakat. Jadi tolong datang. Untuk itu saya jadi akhirnya apabila ada kekurangan dalam bahasa saya, tolong maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasannya siapa warga dan rencana pekerjaan menghadiri visinya kurang lebih dari sejaman. Itu yang terakhir ya. Memang skema perencanaan ini sudah lama, kata dari teman-teman kota, bahkan dari 2016 sudah sehingga memang di tahun ini betul ini adalah tahun terakhir bagi pemerintah kota untuk bagaimana bersama-sama sukseskan pekerjaan ini, karena kapan lagi kalau menata kawasan ini kalau memang ini sudah diperlukan. Saya kira selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kadis mungkin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan saya langkah yang dilakukan kota. Ada Pak Kadis, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini bertemu dalam waktu yang kesibukan kira-kira seperti itu. 2017 itu kita urusan pemerintah juga semua sibuk, tapi alhamdulillah ada beberapa yang berkesempatan hadir. Saya kira tujuannya dari harapan pada hari ini memang berkaitan dengan langkah-langkah dan kebijakan terkait dengan realisasi kegiatan yang kita laksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya hormatkan, sebelum kita mulai mungkin saya baca nama dulu Bapak Ibu supaya kita bahas. Ini ada 12 nama, ini mungkin yang di kelurahan meter ya. Jadi Ibu Helmut Bahada ada. Terakhirnya kasih Lutfi, Bapak Lutfi. Oh belum. Indra. Itu satu kali. Oh satu kali. Ratu Babula, Ratu Babula. Mariam. Bapak Arifin. Ibu Halimah ada? Ibu Halimah sementara Rahman Ismail ada? Armi Kamal. Fatul. Tade. Haji Muhammad Kaida. Bapak Sutopo. Bapak Saiful Lamina. Tade. Ibu Halimah Ibrahim. Ibu Halimah ada dua nih, ada Halimah Cul. Ini Ibu Halimah Ibrahim nih.
Ibrahim, oh Ibrahim, berarti yang kuning. Ya, jadi hari ini kurang lebih 5 orang yang hadir dari 14 orang yang hadir. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita orang berkumpul. Bapak Ibu, saya berharap bahwa tujuan daripada bangunan ini yang disampaikan oleh Pak Lurah itu kan pembangunan, rencana pembangunan yang cukup lama. Terus kemudian di data pemerintah itu di Kabupaten Makassar Timur ini tidak hanya masalah lingkungan saja. Kalau lingkungan itu masalah sampah, banjir, kemudian dan masalah-masalah lainnya. Bukan masalah itu, tapi juga ada masalah-masalah kebakaran yang hampir setiap tahun itu terjadi kebakaran. Maka itu harus ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah itu ada 2 hal. Yang pasti terkait dengan kebijakan. Kebijakan itu akan terrealisasi jika bisa bekerjasama baik dengan warga masyarakat. Kalau warga masyarakat tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah secara baik, maka kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan itu tidak akan bisa berjalan. Sehingga ini kan anggarannya sudah ada di Kelurahan. Kalau dulu kita masih sebatas rencana-rencana akan mau dilaksanakan, tahun ini anggarannya sudah ada. Jadi anggaran itu ada 2 dari kementerian yang melalui administrasi itu 8 miliar, yaitu penataan drainase, bikin bor, bikin saluran, kemudian bikin jalan dan bangun 63 rumah yang korban kebakaran kemarin. Yang kedua itu dari kementerian juga untuk pembangunan anjungan sisi timur. Sisi timur yang di pantai itu akan dibangun untuk pelaku-pelaku usaha kuliner yang ada di depan itu akan dibangun dipindahkan ke sebelah sisi timur. 3 program ini saling kaitan antara satu dengan yang lain. Kalau yang misalnya pelebaran jalan untuk skala kawasan itu 6 meter kalau bisa jalan, maka kegiatan yang lain juga tidak bisa berjalan. Bikin got tidak bisa berjalan, bikin drainase tidak bisa berjalan. Anjungan di laut kemungkinan akan bisa juga akan dibatalkan. Nah, sehingga saya berharap sekali kepada Bapak Ibu dan juga yang belum hadir bahwa tentu pemerintah sudah menghitung semua risiko-risiko pekerjaan yang akan timbul. Yang pertama misalnya kita juga melibatkan tim independen dari KJPP atau Apresial yang menghitung seluruh ganti rugi itu. Jadi bukan kita yang hitung, bukan pemerintah yang hitung, tapi pemerintah menggunakan tim independen yang resmi yang menghitung seluruh ganti rugi yang terjadi akibat daripada pelebaran jalan. Untuk itu kami berharap semangat yang dibawa dari kelurahan bertahun-tahun, kurang lebih beberapa tahun ini, dan ini sudah di ujung ini, ya kita kerjasama yang baik, kira-kira seperti itu. Artinya bahwa masalah ini kan akan dia berjalan terus kalau tahun ini orang akan bisa laksanakan. Sampah akan terus, banjir akan terus, dan masa kita hidup di lingkungan yang seperti itu. Misalnya hujan pasti bau dan segala macam. Ini kan dari aspek kesehatan tidak memungkinkan. Gitu. Nah, sehingga banyak faktor yang mengakibatkan dari satu lingkungan yang kurang baik itu akan berdampak terhadap warga juga di situ. Gitu. Sehingga pemerintah intervensi ini tapi untuk kepentingan warga juga. Untuk kepentingan warga misalnya kenapa harus ada pelebaran jalan 6 meter. Nah, 6 meter ini banyak fungsinya. Selain Bapak Ibu keluarganya yang sakit mungkin atau meninggal dunia atau ada kebakaran di situ, seluruh aktivitas akses itu bisa tertangani dengan cepat. Misalnya orang sakit, atau ke rumah sakit, kalau misalnya jalan kecil, oto kan masuk agak sulit misalnya. Yang kedua misalnya ada kebakaran, begitu terbakar, oto datang tak bisa masuk, harus butuh selang yang panjang misalnya. Nah, itu banyak faktor nanti akan terjadi. Nah, tapi kalau jalan 6 meter ini dia terhubung, maka kan dari aspek kepentingan umum itu bisa terpenuhi kira-kira begitu. Nah, sehingga kita juga minta bantu Bapak Ibu untuk juga bisa bekerja sama dengan kami dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentu pasti ada dari rugi yang nanti akan ada timnya sendiri yang mungkin bisa bicarakan. Saya dapat informasi kemarin ada kurang lebih 7
kita sepakat itu sudah ada pembicaraan, tinggal yang lain. Atau mungkin di antara Bapak Ibu juga belum ada, maksudnya belum hadir kemarin, mungkin juga bisa disampaikan nanti dalam saran dan masukan sehingga solusinya bagaimana. Teman-teman kotaku juga sudah siap bekerja dan membantu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Karena ini tahun terakhir, kalau ini dia tidak jalan, maka semua tidak jalan, termasuk membangun tim orang terbakar ke rumah akan tak bisa berjalan. 63 unit rumah yang terbakar itu akan tak bisa jalan juga. Gitu. Karena ini anggarannya satu paket ini termasuk kawasan Kabupaten Timur. Artinya bahwa saya sangat meminta dan memohon kepada Bapak Ibu kita melihat dalam satu pandangan yang lebih luas untuk kepentingan banyak orang. Pemerintah melakukan penataan anjungan Kampung Makassar Timur ini kan juga dalam rangka untuk selain memperindah kota, memperbagus, di situ juga ada aktivitas ekonomi warga yang juga sebagian besar tinggal di Kampung Makassar. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan itu semua saling terkait antara satu dengan yang lain. Sehingga hari ini kita berharap mungkin yang sisa nama yang ada ini mungkin akan kita juga pertemuan berikut bagi yang belum hadir, tinggal dibicarakan. Kalau untuk negosiasi harga itu kami pakai tim independen, jadi tim itu yang menghitung seluruhnya, bukan dari kita bukan menentukan, sehingga mereka itu sudah hitung secara detail. Tanah di sini dia BJP berapa, bangunan itu per meter per senti berapa, misalnya ada bangunan. Nah, mereka sudah hitung dan angka-angkanya itu sudah dikalkulasi dengan kalkulasi yang secara komersil itu bisa diterima oleh Bapak Ibu. Sehingga itu rapat hari ini kita karena memastikan sehingga dalam satu dokumen yang nanti kita usulkan itu bisa terpenuhi dan disetujui oleh kementerian, maka seluruh kegiatan ini bisa berjalan. Jadi saya berharap pertemuan hari ini juga bisa memberikan satu perkembangan baru bagi kebijakan yang nanti akan kita laksanakan. Yang berikut bahwa penataan Kampung Makassar Timur ini juga tidak hanya sekedar untuk orang menata lingkungan tadi saya bilang, bikin jalan kasih lebar untuk akses pemadam, akses mobil ambulans, terus masalah kebersihan, jangan bau, tidak ada bakteri, bukan cuma itu. Tetapi yang paling terpenting juga adalah untuk mengembalikan secara historis tentang kawasan ini, karena kawasan ini kan masuk kawasan sejarah dan budaya. Dan di sini kan dulu Limau Kanangan, kalau orang asli di sini pasti tahu itu. Kalau orang asli di sini, sehingga mengembalikan dari aspek historis sejarah kawasan ini sebagai kawasan Limau Kanangan yang terintegrasi dengan ke atas di Pandara Oti, Dodoku Ali, Dodoku Mari, Kesultanan, ini satu kawasan. Pemerintah ingin mengembalikan kawasan sejarah dan budaya ini sehingga bagi warga yang penduduknya di sini, ya, tolong saling kita memahami, dan saling membantu lah untuk, karena kalau kampung kelurahan ini dia bagus. Dari aspek sejarah juga orang tahu kampung ini dulu di sini ada Limau Kanangan, pernah dulu karena bangsawan juga tinggal di sini. Nah, ini kan dari aspek sejarahnya bisa menceritakan. Gitu. Nah, ini tujuan pemerintah untuk banyak hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Makassar. Nah, sehingga itu kami berharap bahwa pertemuan karena kita waktunya hanya bulan ini semua sudah harus bisa dipastikan, baik itu dari warga maupun tim yang nanti bekerja sama dengan warga untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, kalau sampai tanggal 28 kita belum ada keputusan, maka ini sangat disayangkan. Anggarannya total 38 miliar itu bisa kembali ke daerah dan orang situasinya akan seperti ini. Makassar Timur dia begini terus, di laut akan begini seperti ini. Karena untuk membangun kawasan itu, Pemda itu belum bisa bangun. Doi Pemda ini itu APBD itu tidak bisa membiayai, kecuali harus lewat APBN, harus dibantu oleh kementerian atau dibantu dari pemerintah pusat. Nah, kalau pembahasan APBD itu tidak cukup membangun kawasan-kawasan yang penataan. Alhamdulillah ini Kalura bentuk rapat-rapat yang sudah cukup lama ini, jangan sia-siakan dana yang sudah ada kurang lebih 38 miliar untuk pembangunan fisik dan ada ganti rugi juga dari pemerintah yang sudah dicantumkan sesuai dengan hasil KTP.
Ini yang nanti kita bicarakan. Sehingga Bapak Ibu juga tidak hanya sekedar menyerahkan tanah dan mungkin sebagian bangunannya, tapi juga ini dari aspek sosial dan aspek ibadah ini kan nilainya tinggi. Masih ada dua keuntungan yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Tapi dari aspek sosial, warga bisa memanfaatkan jalan itu dengan baik. Bapak Ibu juga bisa menjalankan juga bisa melaksanakan juga kegiatan di situ. Dari sisi ibadah, Bapak Ibu juga akan tercatat karena sudah memberikan separuh jalan atau separuh kintalnya untuk pembangunan kemaslahatan umat, dan itu tercatat sebagai amal jariah. Ini yang maksud saya harus kita dipikirkan. Gitu. Saya alhamdulillah ada satu kebun di darat itu lumayan besar, bukan saya punya, ada saya orang tua punya. Itu ada kurang lebih 2 hektar lah di kelurahan Kebonan. Itu kalau saya terbuka jalan itu warga tuh ternyata bisa bikin rumah. Sama dengan sekarang ini kan rumah sok padat ke darat. Jadi kebun itu bisa ke kebun itu orang tua punya itu penentuan. Dan itu hanya mesti buka dan jaraknya itu kurang lebih 300 meter. Bayangkan 300 meter Bapak Ibu. Itu jarak yang harus dibuka jalan 4 meter, 300 meter itu hanya di kebun. Itu buka 300 meter, 4 meter kali 300 meter. Dan alhamdulillah dengan niat baik itu jalan dibuka dan warga bisa menikmati, dan sekarang orang semua bikin rumah dengan mudah apa segala macam bisa memanfaatkan. Dan itu tidak dibayar. Dan alhamdulillah bisa bangun di situ dan alhamdulillah tidak dibayar. Ibu mana suka nanti bisa ke rumah. Nah, itu jalan itu, kurang lebih 300 meter itu dibuka. Tapi tidak dibayar karena waktu itu ada karena juga itu bukan saya ke tanah orang tua punya. Jadi nah ini saya kasih contoh saja. Jadi sehingga untuk itu ada 2 hal yang saya ingin tekankan, bahwa bukan hanya sekedar Bapak Ibu memberikan ini, tapi juga pemerintah yang dirugi. Yang dirugi menghargai itu lokasi tanah dan hak-hak Bapak Ibu, apakah yang dirugi. Tapi sisi kedua, amal itu yang Bapak Ibu juga akan dapat. Selama orang juga bisa dimanfaatkan jalan itu selama seterusnya selama jalan itu masih ada di situ. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir juga berkaitan dengan aspek sejarah tadi. Yang nanti ini kan saya nanti mau libatkan juga pihak kesultanan. Kemarin saya juga rapat di pihak kesultanan terkait membicarakan soal master plan kawasan Kesultanan Ternate. Nah, sehingga nanti dalam beberapa waktu lagi kita akan rapat lagi di perluasan pihak kesultanan. Nanti kita akan turun lagi di sini untuk tinjau langsung dengan pihak kesultanan, termasuk dengan tadi itu Limau Kananga tadi, yang disebut Limau Kananga tadi. Nah, itu akan kita coba turun sama-sama dari setiap kesultanan. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu kita bicara dari hati ke hati sehingga ada kesimpulannya. Jangan nanti kalau tidak ada kesimpulan, ini kan sebenarnya ada 2 cara sebenarnya. Cara pemerintah untuk membebaskan lahan itu ada 2. Saya bilang teman-teman, kalau boleh pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kan beda. Ini kan contoh kepentingan sosial. Masa kita memakai cara yang tidak bernuansa sosial gitu. Cara yang kedua sebenarnya saya cuma sampaikan saja. Memang pemerintah juga diatur dalam undang-undang bisa juga melakukan secara sepihak, misalnya kalau misalnya negosiasinya buntu, Bapak Ibu ada yang tak setuju misalnya, pemerintah bisa melalui pengadilan. Gitu. Pemerintah bisa melalui pengadilan dan nanti ada aturan-aturan lain yang mengatur terkait dengan kebijakan itu melalui pengadilan. Nah, tapi saya bilang itu jangan. Kita orang karena ini kepentingan masyarakat, kepentingan warga di situ sudah. Jadi orang bicara dengan pendekatan kekeluargaan, gitu, supaya warga juga bisa memahami apa yang mau dibangun ternyata ini dan manfaat keuntungannya untuk masyarakat. Jadi pola ini akan kita pakai. Waktu kita orang bisa tanggal 28. Untuk itu saya akhiri, nanti kita baca cerita, bertanya supaya lebih asik. Kira-kira begitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya bahwa program dan kegiatan ini yang telah dirintis di beberapa tahun terakhir, dia tidak akan berjalan kalau misalnya tidak bersama kolaborasi seperti itu antara pemerintah dan masyarakat dan kesulitan. Dan memang betul di sini kan di mana peran serta masyarakat
hadir di sini maupun yang sempat hadir juga, bagaimana orang sama-sama mendorong supaya program ini dia bisa tuntas tahun ini. Karena memang kesempatan orang tinggal tahun ini sih. Ada lagi tahun depan ataupun tahun-tahun depan. Karena memang kalau informasi dari teman-teman dari kita itu di provinsi lain itu tahun ketiga terkait dengan pelaksanaan program skala kawasan. Orang di Ternate ini tahun pertama, padahal penyerapan anggaran itu sudah sangat besar untuk provinsi lain. Orang ini masih tidak, harapannya tahun ini harus orang sukseskan program ini, laksanakan supaya ini menjadi budaya yang baik teman-teman kementerian dan bisa mendorong tahun-tahun depannya itu program-program yang lain bisa masuk juga di selanjutnya mungkin saya persilakan ke tim negosiasi tanah yang kemarin sudah melakukan pemanggilan terhadap 14 warga yang panggil secara resmi dan sudah hadir kurang lebih ada 7 warga untuk dapat menyampaikan laporan terkait dengan hasil negosiasi yang telah tim dengan warga masyarakat. Itu pada tim, pada Ibu R, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kota Pak Kadis, kebetulan yang hadir Pak Kadis, teman-teman kotaku, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sudah undangan yang sekian kalinya. Mungkin kalau Ibu mewakili suaminya Ibu Kaida sudah 3 kali ke kantor PLK, mungkin ini kami mengundang untuk luas 6 meter. Agenda kita hari ini untuk membicarakan tindak lanjut yang kemarin, baik yang sudah setuju maupun yang masih dalam tahapan negosiasi di rumah atau negosiasi bersama keluarga. Nah, Pak Kadis, saya laporkan bahwa 4 orang yang kami konfirmasi memang tidak mau hadir, Pak. Bukan, tapi undangannya sudah di tangan. Tadi konfirmasi lagi langsung ke orangnya, Pak Wirois, ada istrinya tapi tidak mau hadir. Terus yang apalagi Pak Ratno sama Ibu Mariam juga saya SMS, saya WA juga, tapi memang tidak mau hadir. Jadi untuk yang tidak mau hadir, solusinya mungkin nanti tolong bercerita Pak bagaimana cara yang selanjutnya. Saya, tapi yang di sini yang hadir mungkin yang sudah tanda tangan, mungkin Ibu Harimah itu sudah setujui, kemudian mungkin Ibu mewakili suami ada Pak yang tadi Pak Muhammad Kaida, kemudian Pak Amri juga ada. Mungkin di sini yang mereka yang belum bersepakat dengan biaya atau nilai ganti ruginya Pak. Nah yang mungkin juga yang hadir yang memang belum bersepakat ini mungkin juga akan kita bicarakan nanti hari ini Pak. Bagaimana kesepakatan terakhir, terus nanti langkah-langkah dari upayanya bagaimana Pak. Tapi kami tetap memfasilitasi Bapak Ibu untuk proses negosiasi itu. Jadi mungkin nanti bisa langsung dengan Pak, kebetulan ada Pak Kabir yang nanti memfasilitasi ini juga. Jadi untuk negosiasi sesuai dengan hasil yang kemarin kami sampaikan ataupun yang terakhir sudah mentok di nilai negosiasinya, nilai akhirnya. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Ibu sebenarnya. Mau dan tidaknya bukan di kita Pak. Karena mau dan tidaknya ya ada di Bapak Ibu bukan di kami pada intinya itu. Kalaupun misalnya terakhir sudah tidak bersedia, nanti tindak lanjutnya mungkin di pemerintah kota seperti apa Pak yang disampaikan Pak Kadis tadi. Jadi mungkin Pak Kadis langsung saja kita ke WTP-nya untuk memberikan mereka kesempatan Pak. Jadi Ibu saya tambahkan Ibu dengan Bang Abang bahwa program ini kan warga sendiri yang inginkan. Jadi minta Pak saya untuk bisa sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa tolonglah bantu warga, karena dengan pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu ini maka persoalan lingkungan di Makassar Timur bisa terselesaikan. Itu saja dalam minta saya sampaikan. Saya pernah
di 2013 saya pernah sampaikan ke Bapak Haji, rumah masih ada. Saya sampaikan dengan program berbeda itu, Pak itu setuju. Pasca kebakaran, Ibu juga Ibu Halid, Ibu siapa? Ibu Sutopo juga saya sampaikan jangan dulu bangun. Tetap pemerintah kurang mengakui bahwa ini warga penyalahan. Ini ada Pak Rahman Ismail. Man. Terima kasih Pak Borda. Iya, kami sudah mengundang berapa kali. Alhamdulillah ada datang Pak. Hari ini yang belum pernah datang. Tapi kalau untuk yang 4 orang memang dengan cara apa lagi Pak? Mungkin ya kalau dia 4 orang tuh memang saya apa dari 2000 iya, baca itu apa? Tombol Saya pernah dari sampai Kemenkeu pernah sampai gitu. dapat. Cuma karena dong ini ketemu sendiri dengan pimpinan nomor 1 dulu. Nah, itu Pak Akbar saya pernah sampaikan kalau tanya Pak Lurah bagaimana kerja dengan kami itu. Saya sampaikan bahwa dong ini semua nomor 1. Nomor 1 yang mana? Nomor 1 yang mana? Nomor 1 dulu waktu itu kan di kota Bali kan. Tidak mau. Nomor 1 ini banyak. Sakit Pak Lurah juga boleh. Tahu Pak Lurah. Dia karena kalau Pemkot ada bikin bot dari daerah laut tuh langsung berarti kita mau Makassar Ancol. Makanya itu warga sendiri yang susul tim 17 dulu yang pasca kebakaran 2009 nah itu sendiri. Karena saya punya rumah juga ada 3 yang saya bakar. Jadi mungkin dong langsung kayak Ibu Halid Kaida mewakili Ibu. Iya, saya persilakan cerita. Kami persilakan DPP, maksudnya Bapak Ibu yang bercerita baru silakan curhat supaya ada mekanis yang bisa bercerita curhat apa silakan. Ya, maksud saya begini, nanti kalau nanti negosiasinya itu masing-masing. Iya. Bukan di sini. Iya, Ini maksudnya sekarang Bercerita mau dapat masukan dulu. Iya, silakan. Karena kami dapat laporan dari tim dengan laporan dari kelurahan. Nah, nanti kita mau konfirmasi ya langsung dari Bapak Ibu. Kira-kira yang sampai informasi dari tim dan dari kelurahan berbeda dengan ini kita mau konfirmasi saja. Silakan kamu apa yang Menurut bisa Bapak dia- Ibu dengan tadi yang sudah saya jelaskan kira-kira bagaimana? Arun, silakan dulu. Karena apa mana saya bicara ini kan dari hati ke hati. Orang pasti bapak, jadi pada kita kan juga datang di sini. Saya, kalau saya sih selalu saya itu sudah. Ibu nama saya. Iya, ya, saya sudah sudah. Saya sudah dong. Saya kemarin saya jelaskan semua di sana tuh. Jadi saya bilang ini saya sudah juga saya datang mendengar saja. Bagaimana biasanya kan saya cuma dengar. Tinggal Ibu Pak Amir Ya mungkin. dua mungkin Ibu Halimah dulu yang kemarin yang Wah, hanya negosiasi yang terakhir. Silakan mau cerita apa silakan. Ini kalau anak-anak ada sudah biasa itu gitu. Saya juga saya punya anak dengar saya. Dia nggak mau dengar dia. Memang betul kalau untuk jalan kan memang ibadah. Cuma ada memang minta tolong kalau bisa. Kita bisa kasih Dan yang lain-lain nanti ini. Maksud kami itu jangan sampai anggaran dikalikan itu saja. Kalau memang ini tidak bisa, maka apa yang harus kita lakukan lagi di sini? Bikin apa lagi? Tanpa harus bikin jalan misalnya. Itu yang kita dapat informasi. Tetapi tujuan utama adalah harus jalan. Tidak bisa tidak. Karena jalan itu sangat penting tadi yang ada saya jelaskan di awal tadi. KJPP itu tim independen yang diakui oleh negara sebagai satu lembaga yang begitu nilai aset tersebut. Orang semua itu disuruh kalkulasi ini harga dan segala macam secara komersil itu sudah begitu seperti itu. Nilai terakhirnya
dan untuk itu kita berharap Bapak Ibu juga mau membantu nanti. Juga nyaman, kalau juga mengurangi banjir. Banyak kan Bahwa di perencanaan kerja pengembangan jalan itu kurang lebih ada 53 warga terdampak atau masyarakat yang secara existing, secara perencanaan itu masuk dalam warga yang akan terdampak secara langsung terhadap pekerjaan pelebaran itu. Sehingga dari 53 itu memang kurang lebih ada 34 yang masuk dalam pekerjaan pelebaran yang perimeter, ada 14 yang masuk dalam skema pelebaran untuk perimeter. Hari ini kita hadir di sini semua ini untuk membicarakan terkait dengan tindak lanjut penyelesaian rembuk warga terkait dengan skema pelebaran jalan khusus yang perimeter. Di minggu kemarin memang dapat kami laporkan juga kepada Pak Kadis dan Bisa serta Ibu yang hadir memang Sperkim melalui tim negosiasi tanah untuk pekerjaan penataan Makassar Timur ini telah memanggil warga yang masuk dalam pekerjaan pelebaran jalan ini, baik yang 3 meter maupun yang 5 meter. Dari khusus yang hari ini akan kita bicarakan ini untuk yang 6 meter ini, dari 14 yang telah dipanggil secara resmi melalui surat, itu yang hadir baru 7 ya, tidak salah 7. Itu artinya bahwa masih kurang lebih 7 orang lagi yang harus dipanggil. Nah, kenapa ini perlu dilakukan secara face to face, perlu dilakukan secara negosiasi tatap muka, karena memang itu adalah hal yang sangat prinsip. Artinya pemerintah di dalam melakukan pekerjaan ini juga mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang terdampak, termasuk di dalamnya proses negosiasi terhadap konsekuensi pelebaran jalan itu. Sehingga kemarin dari 14 itu baru 7 yang hadir, walaupun di 7 itu pun ada beberapa yang masih catatan, sehingga catatan yang artinya akan melakukan negosiasi. Tapi harapannya memang untuk dari pertemuan ini yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang kemarin itu ada beberapa kesepakatan yang nanti akan dituangkan dalam berita acara yang itu menjadi dasar pegangan bagi kami tim perencanaan bersama-sama dengan tim Kotaku untuk dapat meneruskan beberapa langkah terkait dengan percepatan pekerjaan di lapangan. Saya kira itu pengantar dari kami selaku tim perencana. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Kadis, Pak Lurah selaku yang wilayah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis, tim Romus yang tim Polkot Kotaku dan warga Kelurahan Makassar Timur yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa program penataan Kampung Makassar Timur ini yang titik berat yang torang, artinya warga yang kebanyakan warga di RT 1 suruh saya kawal, yaitu perencanaan jalan dan drainase. Karena pasca kebakaran 2014 waktu itu, kemudian pasca kebakaran 2019 itu orang ulang-ulang rapat. Jadi dari Pemkot suruh minta tim, waktu itu ada tim 17 mendesain bagaimana supaya Kampung Makassar ini orang tangani. Ya, diminta untuk tim 17 buat perencanaan. Jadi ada minta itu jalan kalau dari rumah Bupati Mansur di rumah jalan urusan Pelaos itu yang utama, yang paling utama itu diminta situ. Kemenpora masuk, kurang gagal lagi. Kemenpora waktu itu juga saya diminta untuk hubungi dan saya pernah hubungi
banyak ada yang setuju, tapi ada warga mau Pak Kadis dorang datang ke Pak Wali, artinya berhadapan langsung supaya negosiasi lahan. Juga itu saya pernah sampaikan ke Bapak salah satu warga itu, kalau salah Pak Haji masih ada, Pak Haji Muhammad Kaila. Saya pernah sampaikan itu bahwa ada perencanaan, maka tidak boleh untuk sementara tidak boleh dibangun, tapi tidak menghilangkan hak warga, karena di sini untuk perencanaan penataan kawasan masyarakat timur. Jadi untuk itu kebanyakan warga ini mau saya harus kawal nih tentang program untuk penataan kawasan masyarakat timur, yaitu jalan dan drainase yang terintegrasi dengan daerah ketinggian. Untuk apa? Untuk ketika ditimbun di Gunung Makassar, maka tidak akan terjadi kebanjiran karena ada air buangan langsung ke laut. Nah, begitu dari daerah ketinggian. Saya juga berterima kasih pada warga yang terdampak. Saya minta kalau ada diundang, tolong datang, karena pemerintah kota tak mungkin dong langsung mau bikin, kan mesti ada pembicaraan supaya jangan ada merugikan kepada masyarakat. Jadi tolong datang. Untuk itu saya tadi akhirnya apabila ada kekurangan dalam bahasa saya tolong maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penjelasannya persiapan warga dan rencana pekerjaan menghadiri visi ekonomi dari sejaman itu yang terakhir ya. Memang skema perencanaan ini sudah lama, kata dari pertemuan kota bahkan dari 2016 sudah sehingga memang di tahun ini betul ini adalah tahun terakhir bagi pemerintah kota untuk bagaimana dalam bersama-sama sukseskan pekerjaan ini, karena kapan lagi ya kalau menata kawasan ini kalau belum sekarang ini sudah diperlukan. Saya kira selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kadis mungkin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan saya langkah yang dilakukan kota pada Pak Kadis waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini bertemu dalam waktu yang disibukan, saya kira seperti itu. Bapak Ibu juga sibuk, kita urusan pemerintah juga semua sibuk, tapi alhamdulillah ada beberapa yang berkesempatan hadir. Saya kira tujuannya dari harapan pada hari ini memang berkaitan dengan langkah-langkah dan kebijakan terkait dengan realisasi kegiatan yang kita laksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum kita mulai mungkin saya baca nama dulu Bapak Ibu supaya kita udah ini ada 12 nama. Ini mungkin yang di kelebaran meter ya, jadi 7 km ada terakhirnya kasih Lutfi Bapak Lutfi belum Rendra itu satu kaki. oh satu paket Ratu Babula Mariam Bapak Arifin, Ibu Halimah ada? Ibu Halimah sementara Rahman Ismail ada? Armi Kamal Rif
Tapi Pandai Haji Muhammad Kaida, Bapak Sutopo, Bapak Saiful Lamina, Tandai, Ibu Halimah Ibrahim. Bu Halimah ada dua nih, ada Halimah Cun, ini Ibu Halimah Ibrahim nih, Ibrahim, oh Ibrahim, Bapak Halimah Cun ini. Ya, jadi hari ini kurang lebih 5 orang yang hadir dari 14 orang yang hadir. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita orang berkumpul. Bapak Ibu, saya berharap bahwa tujuan daripada bangunan ini yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah itu kan pembangunan, rencana pembangunan yang cukup lama. Terus kemudian di data pemerintah itu di Kabupaten Makassar Timur ini tidak hanya masalah lingkungan saja. Kalau lingkungan itu masalah sampah, banjir, kemudian dan masalah-masalah lainnya. Bukan masalah itu, tapi juga ada masalah-masalah kebakaran yang hampir setiap tahun itu terjadi kebakaran. Maka itu harus ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah itu ada dua hal. Yang pasti terkait dengan kebijakan. Kebijakan itu akan terrealisasi jika bisa bekerjasama baik dengan warga masyarakat. Kalau warga masyarakat tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah secara baik, maka kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan itu tidak akan bisa berjalan. Sehingga ini kan anggarannya sudah ada di Kelurahan. Kalau dulu kita masih sebatas rencana-rencana akan mau dilaksanakan, tahun ini anggarannya sudah ada. Jadi anggaran itu ada dua, dari kementerian yang melalui administrasi itu 8 miliar, tapi penataan drainase, bor, saluran, kemudian bikin jalan dan bangun 63 rumah yang korban kebakaran kemarin. Yang kedua itu dari kementerian juga untuk pembangunan anjungan sisi timur. Sisi timur yang di pantai itu akan dibangun untuk pelaku-pelaku usaha kuliner yang ada di depan itu akan dibangun dipindahkan ke sebelah sisi timur. 3 program ini saling kaitan antara satu dengan yang lain. Kalau yang misalnya pelebaran jalan untuk skala kawasan itu 6 meter kalau bisa jalan, maka kegiatan yang lain juga tidak bisa berjalan. Bikin got tidak bisa berjalan, bikin drainase tidak bisa berjalan. Anjungan di laut kemungkinan akan bisa juga akan dibatalkan. Nah, sehingga saya berharap sekali kepada Bapak Ibu dan juga yang belum hadir bahwa tentu pemerintah sudah menghitung semua risiko-risiko pekerjaan yang akan timbul. Yang pertama misalnya kita juga melibatkan tim independen dari KJPP atau Apresial yang menghitung seluruh dan jeruk itu. Jadi bukan kita yang hitung, bukan pemerintah yang hitung, tapi pemerintah menggunakan tim independen yang resmi yang menghitung seluruh dan jeruk yang terjadi akibat daripada pelebaran jalan. Untuk itu kami berharap semangat yang dibawa dari kelurahan sudah tahun-tahun, kurang lebih beberapa tahun ini, dan ini sudah di ujung ini, ya kita kerjasama yang baik, kira-kira seperti itu. Artinya bahwa masalah ini kan akan dia berjalan terus kalau tahun ini orang akan bisa laksanakan. Sampah akan terus, banjir akan terus, dan masa kita hidup di lingkungan yang seperti itu. Misalnya hujan pasti bau dan segala macam. Ini kan dari aspek kesehatan tidak memungkinkan. Gitu. Nah, sehingga banyak faktor yang mengakibatkan dari satu lingkungan yang kurang baik itu akan berdampak terhadap warga juga di situ. Gitu. Sehingga pemerintah intervensi ini, tapi untuk kepentingan warga juga. Untuk kepentingan warga misalnya kenapa harus ada pelebaran jalan 6 meter. Nah 6 meter ini banyak fungsinya. Selain bapak ibu keluarganya yang sakit mungkin atau meninggal dunia atau ada kebakaran di situ, seluruh aktivitas akses itu bisa tertangani dengan cepat. Misalnya ada orang sakit, dibawa ke rumah sakit. Kalau misalnya jalan kecil, foto kan masuk agak sulit misalnya. Yang kedua misalnya ada kebakaran, begitu terbakar, foto datang tak bisa masuk, harus butuh selang yang panjang misalnya.
Itu banyak faktor nanti akan terjadi. Nah, tapi kalau jalan 6 meter ini dia terhubung, maka kan dari aspek kepentingan umum itu bisa terpenuhi. Nah, sehingga kita juga minta bantu Bapak Ibu untuk juga bisa bekerja sama dengan kami dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentu pasti ada dari Jeruji yang nanti akan ada timnya sendiri yang nanti mungkin bisa bicarakan. Saya dapat informasi kemarin ada kurang lebih 7 orang yang sudah sepakat, itu sudah ada pembicaraan, tinggal yang lain. Atau mungkin di antara Bapak Ibu juga belum ada, maksudnya belum hadir kemarin, mungkin juga bisa disampaikan nanti dalam saran dan masukan sehingga solusinya bagaimana. Teman-teman kotaku juga sudah siap bekerja dan membantu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Karena ini tahun terakhir, kalau ini dia tidak jalan, maka semua tidak jalan, termasuk membangun ke orang terbakar ke rumah akan tak bisa berjalan. 63 unit rumah yang terbakar itu akan tak bisa jalan juga. Gitu. Karena ini anggarannya satu, ini satu paket, ini termasuk kawasan Kabupaten Timur. Artinya bahwa saya sangat meminta dan memohon kepada Bapak Ibu, kita melihat dalam satu pandangan yang lebih luas untuk kepentingan banyak orang. Pemerintah melakukan penataan anjungan Kampung Makassar Timur ini kan juga dalam rangka untuk selain memperindah kota, memperbagus, di situ juga ada aktivitas ekonomi warga yang juga sebagian besar tinggal di Kampung Makassar. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan itu semua saling terkait antara satu dengan yang lain. Sehingga hari ini kita berharap mungkin yang sisa nama yang ada ini nanti mungkin akan kita lakukan juga pertemuan berikut bagi yang belum hadir, tinggal dibicarakan. Kalau untuk negosiasi harga itu kami pakai tim independen, jadi tim itu yang menghitung seluruhnya, bukan dari kita bukan menentukan. Sehingga mereka itu sudah hitung secara detail, tanah di sini dia PJP berapa, bangunan itu per meter persenti berapa, misalnya ada bangunan. Nah, mereka sudah hitung dan angka-angkanya itu sudah dikalkulasi dengan kalkulasi yang secara komersil itu bisa diterima oleh Bapak Ibu. Sehingga itu rapat hari ini kita karena memastikan sehingga dalam satu dokumen yang nanti kita usulkan itu bisa terpenuhi dan disetujui oleh kementerian, maka seluruh kegiatan ini bisa berjalan. Jadi saya berharap pertemuan hari ini juga bisa memberikan satu perkembangan baru bagi kebijakan yang nanti akan kita laksanakan. Yang berikut bahwa penataan Kampung Makassar ini juga tidak hanya sekedar untuk orang yang menata lingkungan tadi yang saya bilang, itu jalan kasih lebar untuk akses pemadam, akses mobil ambulans, terus masalah kebersihan, jangan bau, tidak ada bakteri, bukan cuma itu, tetapi yang paling terpenting juga adalah untuk mengembalikan secara historis tentang kawasan ini, karena kawasan ini kan masuk kawasan sejarah dan budaya. Dan di sini kan dulu Limau Kanangan, kalau orang asli di sini pasti tahu itu. Kalau orang asli di sini, sehingga mengembalikan dari aspek historis sejarah kawasan ini sebagai kawasan Limau Kanangan yang terintegrasi dengan ke atas di Pandara Oti, Dodoku Ali, Dodoku Mari, Kesultanan, ini satu kawasan. Pemerintah ingin mengembalikan kawasan sejarah dan budaya ini sehingga bagi warga yang penduduknya di sini, ya, tolong saling kita memahami dan saling membantu lah untuk, karena kalau kampung kelurahan ini dia bagus dari aspek sejarah juga orang tahu kampung ini dulu di sini ada Limau Kanangan, pernah dulu karena bangsawan juga tinggal di sini. Nah, ini kan dari aspek sejarahnya bisa menceritakan. Ini tujuan-tujuan pemerintah untuk banyak hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Makassar. Nah, sehingga itu kami berharap bahwa pertemuan karena kita waktunya hanya bulan ini semua sudah harus bisa dipastikan, baik itu dari warga maupun tim yang nanti bekerja sama dengan warga untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, kalau sampai tanggal 28 kita belum ada keputusan, maka ini sangat disayangkan. Anggarannya total 38 miliar itu bisa kembali ke daerah dan orang situasinya akan seperti ini. Makassar Timur dia begini terus, di laut akan dia begini seperti ini. Karena untuk membangun kawasan itu, Pemda itu belum bisa bangun.
doi Pemda ini itu APBD itu tidak bisa membiayai kecuali harus lewat APBD, harus dibantu oleh kementerian atau dibantu dari pemerintah pusat. Nah, kalau pembahasan APBD itu tidak cukup membangun kawasan-kawasan yang penataan. Alhamdulillah ini Kalura bentuk rapat-rapat yang sudah cukup lama ini, jangan sia-siakan dana yang sudah ada kurang lebih 38 miliar untuk pembangunan fisik, dan ada ganti rugi juga dari pemerintah yang sudah dicantumkan sesuai dengan hasil perhitungan KTP. Ini yang nanti kita bicarakan, sehingga Bapak Ibu juga tidak hanya sekedar menyerahkan tanah dan mungkin sebagian bangunannya, tapi juga ini dari aspek sosial dan aspek ibadah ini kan nilainya tinggi. Jadi ada dua keuntungan yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Tapi dari aspek sosial, warga bisa memanfaatkan jalan itu dengan baik. Bapak Ibu juga bisa menjalankan juga bisa melaksanakan juga kegiatan di situ. Dari sisi ibadah, Bapak Ibu juga akan tercatat karena sudah memberikan separuh jalan atau separuh kintalnya untuk pembangunan kemaslahatan umat, dan itu tercatat sebagai amal jariah. Ini yang maksud saya harus kita dipikirkan gitu. Saya alhamdulillah ada satu kebun di darat itu lumayan besar, kan saya punya, ada saya orang tua punya, itu ada kurang lebih 2 hektar lah lebih di kelurahan Kebonan. Itu kalau saya terbuka jalan itu warga tuh akan bisa bikin rumah. Sama dengan sekarang ini kan rumah sok padat ke darat. Jadi kobong itu bisa ke kobong itu orang tua punya itu penentuan. Dan itu hanya mesti buka dan jaraknya itu kurang lebih 300 meter. Bayangkan 300 meter Bapak Ibu. Itu jaraknya harus dibuka jalan 4 meter, 300 meter itu hanya di kobong. Itu buka 300 meter, 4 meter kali 300 meter. Dan alhamdulillah dengan niat baik itu jalan dibuka dan warga bisa menikmati, dan sekarang orang semua bikin rumah dengan mudah apa segala macam bisa dimanfaatkan. Dan itu tidak dibayar. Dan alhamdulillah bisa bangun di situ dan alhamdulillah tidak dibayar. Ibu mana pernah di saya ke rumah. Nah, itu jalan itu kurang lebih 300 meter itu dibuka. Tapi tidak dibayar karena waktu itu ada karena juga itu bukan saya ke tanah orang tua punya jadi. Nah ini saya kasih contoh saja. Jadi sehingga untuk itu ada 2 hal yang saya ingin tekankan, bahwa bukan hanya sekedar Bapak Ibu memberikan ini, tapi juga pemerintah yang dirugi, yang dirugi menghargai karena itu lokasi tanah dan hak-hak Bapak Ibu, apakah yang dirugi. Nah, tapi sisi kedua, amal itu yang Bapak Ibu juga akan dapat, semua orang juga bisa dimanfaatkan jalan itu selama seterusnya selama jalan itu masih ada di situ. Itu yang paling terpenting. Dan yang terakhir juga berkaitan dengan aspek sejarah tadi. Karena nanti ini kan saya nanti mau libatkan juga pihak kesultanan. Kemarin saya juga rapat di pihak kesultanan terkait membicarakan soal master plan kawasan kesultanan Ternate. Nah, sehingga nanti dalam beberapa waktu lagi kita akan rapat lagi di perluasan pihak kesultanan. Nanti kita akan turun lagi di sini untuk tinjau langsung dengan pihak kesultanan, termasuk dengan tadi itu Limau Kananga tadi, yang disebut Limau Kananga tadi. Nah, setelah kita coba turun sama-sama dari pihak kesultanan. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu kita bicara dari hati ke hati sehingga ada kesimpulannya. Jangan nanti kalau tidak ada kesimpulan, ini kan sebenarnya ada 2 cara sebenarnya. Cara pemerintah untuk membebaskan lahan itu ada 2. Saya bilang teman-teman, kalau boleh pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kan beda. Ini kan contoh kepentingan sosial. Masa kita mau pakai cara yang tidak bernuansa sosial gitu. Cara yang kedua sebenarnya saya cuma sampaikan saja. Memang pemerintah juga diatur dalam undang-undang bisa juga melakukan secara sepihak, misalnya kalau misalnya negosiasinya buntu, Bapak Ibu ada yang tak setuju misalnya, pemerintah bisa melalui pengadilan, gitu. Pemerintah bisa melalui pengadilan dan nanti ada aturan-aturan lain yang mengatur terkait dengan kebijakan itu melalui pengadilan. Nah, tapi saya bilang itu jangan. Kita orang karena ini kepentingan masyarakat, kepentingan warga di situ sudah. Jadi orang bicara dengan pendekatan kekeluargaan, gitu, supaya warga juga bisa memahami apa yang mau dibangun ternyata ini dan manfaat keuntungannya untuk masyarakat. Jadi pola ini akan kita orang pakai. Waktu kita orang bisa tanggal 28. Untuk itu saya akhiri, nanti mungkin kau bercerita, bertanya supaya lebih asik. Kira-kira begitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan ini yang telah dirintis di beberapa tahun terakhir ini, dia tidak akan berjalan kalau misalnya ada kerjasama kolaborasi seperti itu antara pemerintah dan masyarakat dan kehidupan. Memang betul di sini bukan di mana peran serta masyarakat ibu yang hadir di sini maupun yang berkesempatan hadir juga itu bagaimana orang sama-sama mendorong supaya program ini dia bisa tuntas tahun ini. Karena memang kesempatan orang tinggal tahun ini sih. Ada lagi tahun depan ataupun tahun-tahun depan. Karena memang kalau informasi dari teman-teman dari kita itu di provinsi lain itu sudah tahun ketiga terkait dengan pelaksanaan program skala kawasan. Orang di Ternate ini tahun pertama, padahal daerah Pangandaran itu sudah sangat besar untuk provinsi lain. Orang ini masih tidak. Harapannya tahun ini harus orang sukseskan program ini, orang laksanakan supaya ini menjadi penilaian yang baik teman-teman kemudian dan bisa mendorong tahun-tahun kedepannya itu program-program yang lain itu bisa masuk juga di selanjutnya mungkin saya persilakan ke tim negosiasi tanah yang kemarin sudah melakukan pemanggilan terhadap 14 warga yang dipanggil secara resmi dan sudah hadir kurang lebih ada 7 warga untuk dapat menyampaikan laporan terkait dengan hasil negosiasi dengan tim pihak warga masyarakat. Itu pada tim pada Ibu L, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang hadir Pak Kadis, teman-teman kotaku, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sudah undangan yang sekian kalinya. Mungkin kalau Ibu mewakili suaminya Ibu Kaida sudah 3 kali ke kantor PRK, mungkin ini kami mengundang untuk luas 6 meter. Agenda kita hari ini untuk membicarakan tindak lanjut yang kemarin, baik yang sudah setuju maupun yang masih dalam tahapan negosiasi di rumah atau negosiasi bersama keluarga. Nah, Pak Kadis, saya laporkan bahwa 4 orang yang kami konfirmasi memang tidak mau hadir, Pak. Bukan, tapi undangannya sudah di tangan. Tadi konfirmasi lagi langsung ke orangnya, Pak Wirois, ada istrinya tapi tidak mau hadir. Terus yang apalagi Pak Ratno sama Ibu Mariam juga saya SMS, saya WA juga, tapi memang tidak mau hadir. Jadi untuk yang tidak mau hadir, solusinya mungkin nanti tolong bercerita Pak bagaimana cara yang selanjutnya. Saya, tapi yang di sini yang hadir mungkin yang sudah tanda tangan, mungkin Bu Halimah itu sudah setujui, kemudian mungkin Ibu mewakili suami ada Pak yang tadi Pak Muhammad Kaida, kemudian Pak Andri juga ada. Mungkin di sini yang mereka yang belum bersepakat dengan biaya atau nilai ganti ruginya Pak. Nah yang mungkin juga yang hadir yang memang belum bersepakat ini mungkin juga akan kita bicarakan nanti hari ini Pak. Bagaimana kesepakatan terakhir, terus nanti langkah-langkah dari upayanya bagaimana Pak. Tapi kami tetap memfasilitasi Bapak Ibu untuk proses negosiasi itu. Jadi mungkin nanti bisa langsung dengan Pak, kebetulan ada Pak Kabir yang nanti memfasilitasi ini juga. Jadi untuk negosiasi sesuai dengan hasil yang kemarin kami sampaikan ataupun yang terakhir sudah mentok di nilai negosiasinya, nilai akhirnya. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Ibu sebenarnya. Mau dan tidaknya bukan di kita Pak. Karena mau dan tidaknya ya ada di Bapak Ibu bukan di kami pada intinya itu. Kalaupun misalnya terakhir sudah tidak bersedia, nanti tindak lanjutnya mungkin di pemerintah kota seperti apa Pak yang disampaikan Pak Kadis tadi. Jadi mungkin Pak Kadis langsung saja kita ke WTP-nya untuk memberikan mereka kesempatan Pak.
Jadi ibu saya tambahkan Saya boleh ibu dengan Bang Abang bahwa program ini kan warga sendiri yang inginkan. Jadi minta Pak saya untuk bisa sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa tolonglah bantu warga, karena dengan pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu ini maka persoalan lingkungan di Makassar Timur bisa terselesaikan. Itu saja dalam minta saya sampaikan. Saya pernah di 2013 saya pernah sampaikan ke Bapak Haji, rumah masih ada. Saya sampaikan dengan program berbendera itu, Pak itu setuju. Pasca kebakaran, ibu juga ibu hari ibu siapa? Ibu Sutopo itu saya sampaikan jangan dulu bangun. Tetap pemerintah kurang mengakui bahwa ini warga penyalahan. Itu. Ini ada Pak Rahman Ismail. Man. Terima kasih Pak berdatang. Iya, kami sudah mengundang berapa kali. Alhamdulillah ada datang Pak. Hari ini yang belum pernah datang. Tapi kalau punya 4 orang memang dengan cara apa lagi Pak? Mungkin ya kalau sama orang tuh memang saya itu apa dari 2000 iya, baca itu apa? Saya pernah dari pernah sampai gitu. Cuma karena dong ini ketemu sendiri dengan pimpinan nomor 1 dulu. Itu Pak Akbar saya pernah sampaikan Bapak tanya Pak Lurah bagaimana kajian yang tentang itu. Saya sampaikan bahwa dong ini ketemu nomor 1. Nomor 1 yang mana? Nomor 1 yang mana? Nomor 1 dulu waktu itu kan dari kota Bali kan. Tidak mau. Nomor 1 ini banyak. Kaget Pak Lurah juga boleh. Tahu Pak Lurah. Ya karena kalau Pemkot ada bikin bot dari darat ke laut tuh langsung berarti kita mau Makassar Ancol. Makanya itu warga sendiri yang susun tim 17 dulu yang pasca kebakaran 2009 nah itu sendiri. Karena saya punya rumah juga ada 3 yang saya bakar. Jadi mungkin dong langsung kayak Ibu Halim Muhammad Khairah mewakili Ibu. Iya, saya persilakan cerita. Kami persilakan DPP, maksudnya Bapak Ibu yang bercerita baru silakan curhat supaya ada Pak Kadis bisa bercerita curhat apa silakan. Ya, maksud saya begini, ini nanti kalau nanti negosiasinya itu masing-masing. Iya. Bukan di sini. Iya, Ini maksudnya sekarang mau dapat masukan dulu. Iya, Tidak. silakan. Karena kami dapat laporan dari tim dengan laporan dari kelurahan. Nah, nanti ini kan mau konfirmasi ya langsung dari Bapak Ibu. Kira-kira yang sampai informasi di bawah tim dan dari kelurahan berbeda dengan ini kita mau konfirmasi saja. Silakan kalau mau apa yang Menurut Bapak bisa. Ibu dengan tadi yang sudah saya jelaskan kira-kira bagaimana? Abang, silakan dulu. Kita apa Abang ada bicara ini kan dari atas ke atas. Orang pasti bapak, pada kita kan juga datang di sini. Saya, kalau saya sih, kalau saya itu sudah. Ibu nama saya. Iya, yang saya Sudah. sudah dong. Saya kemarin saya jelaskan semua di sana tuh. Jadi saya bilang ini saya sudah cuma saya datang mendengar saja. Bagaimana tidak selanjutnya saya cuma dengar. Tinggal Ibu Pak Amir Ya, dua mungkin Ibu Halimah dulu yang kemarin yang silakan mau cerita apa silakan. Ini kalau anak-anak ada sudah biasa itu gitu. Saya juga saya punya anak dengar saya. Dia nggak mau dengar dia. Memang betul kalau untuk jangankan memang ibadah. Cuma anak-anak memang minta tolong kalau bisa. Kita bisa kasih Dan yang lain-lain nanti ini. Maksud kami itu jangan sampai hingga dialihkan itu saja. Kalau memang ini tidak bisa, maka apa yang harus kita lakukan lagi di sini? Bikin apa lagi? Tanpa harus bikin jalan misalnya. Itu yang kita dapat informasi. Tetapi tujuan utama adalah harus
jalan. Jalan, Tapi saya tidak, karena jalan itu sangat penting tadi yang ada saya bicarakan di awal kan. Satu lagi KJPP. KJPP itu tim independen yang diakui oleh negara sebagai satu lembaga yang begitu nilai aset tersebut. Orang sudah itu sudah kalkulasi ini harga dan segala macam secara komersil juga sudah dihitung seperti itu. Nilai terakhirnya seperti itu. Sehingga untuk itu kita berharap Bapak Ibu juga mau bantu. Kasih juga nyaman, kalau juga mengurangi banjir. Banyak kan kalau Kan dulu kalau kita